Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanif Burhanuddin, NIM 1952111187 dari MBS 7B. Saya ingin mempresentasikan hasil observasi saya di Toserba Laris Kartasura. Kemudian di sini ada profil usahanya ya. Toserba Laris sendiri ini didirikan oleh Bapak Beni pada 24 Agustus 1997. Ownernya Bapak Adi Putra Sejati dan ada dua direktur, Bapak Yohan Ristanto dan MG Tinawati. Adapun moto dari Laris sendiri itu adalah murah berkualitas seperti itu. Kemudian memiliki 2 lantai dan 106 karyawan. Jadi sebenarnya ada 3 lantai teman-teman. Lantai pertama itu bagian depan ada elektronik, kemudian di rak pertama itu nanti ada kosmetik, kemudian di belakangnya itu yang belakang kasir itu banyak produk-produk seperti produk kebutuhan pokok, kemudian deterjen ya seperti itulah kira-kira. Nah nanti lantai duanya ada baju-baju, baik fashion lebih tepatnya ada fashion dari tas, baju, topi semuanya ada lengkap. Kemudian lantai tiga ini sebenarnya cuman gudang gitu. Jadi di sini di PPT-nya ini cuman 2 lantai gitu ya. Kemudian di sini bisa terlihat tuh itu yang di pojok kanan itu pojok kiri atas itu ada gambar tas ya. Sampingnya itu ada baju anak. Di belakang itu sebenarnya ada baju-baju yang dewasa lengkap. Kemudian lantai satu yang bawah itu ada elektronik yang tadi saya udah bilang, ada kipas, ada sound, ada LCD. Kemudian yang lantai satu di belakang kasir itu ada produk-produk kebutuhan pangan, kebutuhan pokok sebenarnya ada makanan, ada deterjen, sabun cuci, ada juga minuman juga. Cuman ini sebagai contoh saja ya. Kemudian dari aspek pemasaran, segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting sendiri di sini dibagi menjadi 3 ya, demografis, geografis, dan psikografis. Demografisnya itu menjadi dari Toserba Laris sendiri ini cocok untuk di kalangan semua masyarakat, baik yang menengah atas, menengah bawah, semuanya dapat menikmati produk-produk yang ada di Toserba Laris. Produk-produknya pun bervariasi gitu. Jadi di Toserba Laris sendiri ini konsumennya tidak menjangkau yang umur tertentu, semuanya bisa dari yang balita, kemudian remaja, dewasa, orang tua semuanya bisa berbelanja di Laris. Kemudian geografisnya sendiri Toserba Laris ini terletak di samping Mitra atau lebih tepatnya kalau ini lokasinya strategis sih. Jadi melewati jalan utama, jalan Solo Semarang. Jadi wisatawan atau orang-orang yang di luar Kartasura itu dapat melihat Laris itu di mana. Dari Bang Jo Kartasura itu lurus terus nanti kelihatan ada Mitra. Ada kan spanduk Mitra itu gede banget. Jadi kelihatan samping Mitra kan Laris. Ketika orang udah melihat Mitra pasti melihat Laris. Jadi lokasinya strategis banget sih. Kemudian juga positioning. Jadi posisi dari Laris sendiri ini cukup terbilang dibanding sama pesaing-pesaingnya ya itu memiliki ciri khas yang berbeda. Kalau sampingnya sama Mitra lah, dari harganya berbeda selisih gitu. Cuman dari segi moto, ini saya kembalikan lagi ya. Ini motonya murah berkualitas. Nah dari segi murah berkualitas, ya betul. Jadi berkualitas di sini sebenarnya produk-produk yang di situ berkualitas semua, cuman nggak lengkap gitu. Kadang bedanya sama Mitra gitu. Ketika Laris habis pasti di Mitra ada, cuman harganya lebih murah Laris kayak gitu. Karena emang banyak toko-toko retail yang selain ini kan toko retail besar ya, toko retail kecil yang deket-deket kampung itu stoknya masih Laris. Jadi produk-produk yang di Laris itu kebanyakan stok kosong, cepat habis, bukan kosong ya, cepat habis seperti itu. Kemudian di sini ada aspek pemasaran, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatannya sendiri dari harganya murah, terus lokasinya strategis, produk-produknya bervariasi. Terus kelemahannya sendiri SDM yang kurang mumpuni, kurang gercep gitu istilahnya. Kemudian setelah itu kelemahannya kurang tertata, produk-produknya itu ada yang mungkin habis diambil konsumen, habis itu diletakkan pada tempatnya. Nah itu kan kurang tertata, jadi harga yang tertera di label sama produk yang di atasnya itu berbeda. Itu yang menjadikan pembeli itu merasa aneh ketika misalnya membeli suatu produk tulisannya 5.000, ketika dikasih kok jadi 7.000, itu kan kesannya langsung loh kok bisa gitu, aneh. Padahal emang benar 7.000, cuman salah peletakan aja gitu. Kemudian ada peluang retail di Laris ini cukup luas, maksudnya cukup menjanjikan.
karena sasarannya ini cukup luas ya. Di dekat Laris sendiri ini kan ada pendidikan kayak misal UIN RM, UIN Raden Mas Said Surakarta itu kan dekat kan. Nah secara nggak langsung mahasiswa yang ngekos, mahasiswa yang asal jauh itu kan pasti butuh kebutuhan kan, kebutuhan pangan artinya tentunya, kebutuhan kalau mau jajan, kalau mau beli baju itu bisa. Makanya peluangnya sini luas, bisa mahasiswa. Kemudian ada lagi peluangnya dari tempat parkir. Kalau kita lihat tempat parkir di Laris itu keren, 3 lantai. Lantai pertama itu mobil, lantai kedua motor, lantai ketiga motor. Jadi jangan khawatir ketika kita bawa kendaraan, misalnya datang di hari-hari rame, misalnya hari raya, kemudian hari Natal besok, nggak kedapatan tempat parkir karena tempat parkirnya tertata dengan rapi, bahkan tinggi, ada 3 lantai gitu loh. Perbedaannya Mitra juga gitu. Kemudian ancamannya sendiri ya jelas ya, ada toko-toko retail yang makin banyak. Jadi terkadang masyarakat itu kan emang membutuhkan harga yang lebih murah, tapi ada juga masyarakat yang malas gerak, jadi dia belinya yang terdekat aja. Akhirnya dia nggak beli ke Laris, tapi belinya ke toko retail yang terdekat, yang dekat-dekat rumah, walaupun harganya lebih mahal dikit. Tapi ya begitulah prinsip manusia gitu kan, malas gerak ya akhirnya ke situ, cari yang terdekat. Jadi emang ancamannya sih nggak begitu berpengaruh banget, karena ketutup lagi ya sama kekuatannya tadi. Kekuatannya harga-harga di sini sangat bersaing seperti itu. Kemudian ada marketing mix, produk, price, promotion, physical evidence, people, dan itu ya. Nah kemudian produknya sendiri kan tadi saya jelaskan di sini, di slide sebelumnya itu ada banyak banget. Kemudian price-nya udah juga, harganya juga bervariasi. Promosinya seperti apa? Promosinya sebenarnya kalau saya lihat ini nggak gencar-gencar banget kayak misal Gojek yang promosi di sosial media, berpromosi di YouTube, berpromosi di baliho-baliho, nggak kayak gitu. Ini promosinya lebih ke dari mulut ke mulut. Jadi mulut pembeli yang rasa ini harganya murah, akhirnya beli ke situ. Jadi biaya promosi di sini ditekan banget gitu. Bahkan bisa dibilang nggak ada salesnya, maksudnya nggak ada yang promosiin Laris gitu, nggak ada. Cuman karena kepuasan konsumen sehingga akhirnya konsumen itu cerita ke tetangga-tetangganya. Oke, ya kira-kira gitu ya. Kemudian habis itu di sini ada aspek SDM. Nah, di sini terlihat ya posisi direktur, kemudian general manager. Di sini terlihat jelas bagannya. Terus dibagi menjadi 2, ada store manajemen keuangan, sampai yang paling bawah itu ada penitipan barang, atasnya security sama pelayanan publik, terus sampingnya ada cleaning service ya. Tapi kalau saya lihat di sini kok, ini mungkin bisa jadi kelemahan juga sih. Cleaning service-nya itu kurang gercep. Atau bisa saya bilang tadi SDM-nya kurang berkompeten. Dari situ ya, ketika barang tidak ditaruh pada tempatnya, nggak diberesin, jadi kan banyak pembeli lebih tepatnya yang ketipu sama harganya begitu. Tapi overall is good lah, kayak penitipan barang gercep bagus, nggak ada biaya layanan ketika nitipin barang, yaitu perlu dipertahankan juga. Security-nya juga oke. Yang masalahnya itu aja sih. Di sini juga ada sistem penilaian karyawan dari presensi, kedisiplinan, kepemimpinan, produk knowledge, kualitas tugas, udah yang ada semua. Cuman lebih harus ditingkatkan lagi nih SDM-nya nih. Di sini ada lokasinya, sudah saya jelaskan tadi itu. Yang gambar di tengah itu posisi dilihat dari depannya ya. Harus kayak gitu. Jadi selain parkiran 3 lantai tadi, di depan itu juga ada parkiran motor, khusus motor gitu. Kemudian di sini tata letak ruangan, tertata rapi ya. Jadi satu baris itu misalnya produk kecantikan semua, lotion semua gitu, yang produk buat cuci piring gitu lah, misalnya ini buat cuci piring semua. Terus ini ada tas semua kayak gitu ya. Terus ini manajemen rasional bisnis retail. Yang pertama produk yang lengkap, tepat, dan terus ada. Sebenarnya dibilang lengkap Laris, tapi dibilang terus ada enggak ya, karena ketika stok habis nyetoknya itu kadang yang butuh waktu yang lama. Kemudian produk yang selalu update ya 80% lah, nggak 100% selalu update. Karena juga saya kadang pernah beli di situ, pedangnya lagi kosong, saya tanya petugasnya, saya tanya karyawannya, oh nggak tahu mas kapannya, sampai karyawannya juga nggak tahu kan. Berarti mungkin adanya kesenjangan antara karyawan dan bosnya gitu, manajernya, sehingga dia nggak nanya bosnya atau gimana sih, nggak tahu lah, kurang akrab gitu mungkin ya terlihatnya. Kemudian yang ketiga, nyaman dan aman dalam berbelanja. Dibilang nyaman dan aman, oke sih bener. Harga terjangkau, kalau harga jelas ya, karena ini emang brand image mereka itu
murah gitu, harga terjangkau. Terus tersedianya member card dan poin belanja, betul, dan ada promo-promo menarik. Kalau promo-promo menarik yang ada di Laris sendiri itu bukan lebih ke diskon ya, tapi lebih ke beli 2 gratis 1. Diskon sih ada, terus beli, tapi lebih sering yang beli 2 gratis 1, kemudian beli deterjen dapat piring, ya kayak gitulah kira-kira. Di sini analisis perilaku konsumen. Nah, dalam produknya atau Laris menggunakan sistem waralaba atau franchise, sedangkan data pengolahan atau Laris menerapkan sistem voice human research. Skip aja. Kemudian sini kelebihan Laris. Yang kelebihan jadi jelas ya, parkirannya 3 lantai, kemudian luas, aman gitu. Lokasinya juga strategis, tapi ada kelemahannya nih teman-teman. Nah, ini kekurangannya ya, terlihat ya. Yang pertama, itu produk yang sudah saya jelaskan tadi sih, produk yang tertera di label harga sama yang di atas itu berbeda. Jadi kadang ketipu di situ customernya, harganya berbeda karena nggak rapi gitu ya. Sama yang kedua, di zaman yang digital ini, kasir dari Laris itu nggak menjual produk-produk digital, nggak melayani itu, seperti misal top up ShopeePay, top up GoPay, pembayaran pulsa, token listrik, itu kan kebutuhan-kebutuhan yang udah dibilang pokok ya zaman sekarang. Tapi nggak ada, itu yang masih menjadi kekurangan gitu. Harusnya serba itu kan toko serba ada gitu, tapi kenapa kebutuhan pokok seperti ini tidak ada? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Mungkin bisa jadi masukan manajemen di Laris sendiri agar kedepannya ada produk-produk itu. Sama yang terakhir ini pembayaran e-money, mungkin ada BNI e-money, cuman saya nyoba yang Brizi itu nggak bisa, ya itu ya kurang lengkap lah istilahnya, dari sistem pembayarannya sama produk-produknya juga kurang, seperti itu ya. Kemudian kesimpulan dan saran. Jadi dari observasi yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa Laris ini udah memiliki branding yang sangat kuat dari harganya, melainkan masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus ditutupi. Seperti misalnya tadi yang sudah saya bilang, penataan produk lebih rapi, gesit harus gercepnya karyawan-karyawan, kemudian penambahan produk-produk digital, pelayanan-pelayanan digital, seperti itu. Di sini juga ada laporan hasil observasi. Ini saya bersama dengan salah satu customer yang berbelanja di Laris. Kemudian ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.